Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Calon pegawai P3K, amin. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan soal kita. Pembahasan soal guru kelas SD. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan-pembahasan ini, teman-teman bisa terbantu nanti pada saat ujian P3K. Kemudian saya sarankan juga teman-teman yang belum tonton video-video sebelumnya, silahkan tonton di playlist ya. Bisa buka playlist, nanti di situ ada part-part sebelumnya yang teman-teman mungkin belum lihat ya. Saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Ya, terima kasih banyak subscribe dan like-nya, dan jangan lupa berkomentar ya teman-teman. Satu komentar teman-teman itu sangat berarti buat saya. Itu sangat memacu semangat saya untuk mengupload video-video yang berhubungan dengan P3K. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bacalah puisi berikut ini. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang, ntar kita baca saja dulu ya sebagai bahan pembelajaran. Guruku Pahlawanku oleh Cindy Agustin. Sinar pagi yang cerah membuat aku bergegas untuk berangkat ke sekolah. Sungguh senang hari ini, demi mendapat ilmu aku rela berjalan kaki untuk meraih suksesku. Gurulah yang memberiku ilmu, gurulah yang menyemangatiku. Gurulah yang membimbingku, tanpa ilmu aku tak akan sukses. Tidak ada guru, tidak ada pula ilmu. Terima kasih guru, kaulah guru terhebat bagiku, kaulah pahlawanku. Pahlawan tanpa tanda jasa. Jika suatu saat nanti aku sudah menjadi sepertimu, aku akan memberikan ilmu yang kau berikan kepadaku untuk mereka yang membutuhkanku. Guru, jasamu akan selalu ku kenang. Ya, ini dia puisinya. Jadi teman-teman nanti kalau jawab ini, jangan langsung baca semua ya. Ini memakan waktu. Teman-teman langsung ke soal saja. Tapi untuk memperjelas ini, karena ini berupa video, jadi teman-teman saya bacakan saja dulu ya. Oke, coba kita ke soalnya, apa yang diminta oleh soalnya. Puisi di atas bertemakan tentang A. Pendidikan, B. Ilmu, C. Guru, D. Motivasi, E. Cita-cita. Saya akan kasih waktu seperti biasa 5 detik untuk teman-teman jawab. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Dia bertema pendidikan ya. Tema suatu puisi merupakan pokok pikiran yang mencakup keseluruhan isi puisi. Puisi di atas menggambarkan seseorang yang sangat bersemangat untuk bersekolah dan mencari ilmu untuk mencapai cita-cita menjadi guru agar dapat berbagi ilmu. Secara umum, tema puisi Guruku Pahlawanku adalah pendidikan ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, di sini dia memang membahas tentang pendidikan ya secara keseluruhan. Temanya itu berkaitan dengan pendidikan. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini lagi teman-teman. Kalau ketemu soal yang seperti ini, usahakan jangan dibaca semua karena ini akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Untung kalau teman-teman bisa baca ini semenit ya. Itu semenit sangat berarti dalam ujian teman-teman. Kalau ya kebanyakan mungkin 2 menit ya, atau 1 menit 30 detik itu sangat membuang waktu. Jadi teman-teman tidak usah membaca yang seperti ini, langsung saja ke soal ya. Oke, coba kita ke soal. Pepatah yang tepat untuk menggambarkan cerita di atas adalah A. Nasi sudah menjadi bubur, B. Sedia payung sebelum hujan, C. Di atas langit masih ada langit, D. Hiduplah seperti ilmu padi, E. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua. Oke, untuk menjawab ini kita kembali ke saya kasih waktu dulu ya. Oke, saya kasih waktu dulu teman-teman, kira-kira yang cocok yang mana. Untuk scanning ya, usahakan kalau ada bacaan seperti ini pakai scanning atau scanning.
Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, di atas langit masih ada langit. Suatu pepatah dapat mewakili suatu cerita asalkan sesuai dengan isinya. Coba kita kembali ke cerita yang tadi. Ini ceritanya ada dua orang yang sakti mandraguna ya, si pahit lidah dan si empat mata ya. Ya, pendekar ini memiliki kesaktian yang luar biasa sampai-sampai mereka memutuskan untuk bertarung ya. Di tengah pertarungan itu mereka seimbang, mereka imbang ya. Kesaktian si pahit lidah dan si mata empat itu dia imbang, tidak ada yang menang ataupun kalah. Tiba-tiba di tengah pertarungan mereka didatangi tetua kampung untuk memberikan solusi agar mereka bisa menentukan siapakah yang paling hebat di antara mereka ya. Tetua kampung itu memberikan buah aren ya, yang telah dibawa oleh tetua kampung. Jadi intinya di sini si tetua kampung ini lebih hebat daripada mereka berdua karena si tetua kampung bisa membunuh mereka berdua. Singkat ceritanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi skimming saja dan scanning saja, jangan dibaca secara keseluruhannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mampu mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Dari tujuan tersebut jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik usia SD. Ya, jadi ada benarnya ya, karena yang seperti ini hanya bisa diajarkan pada saat SMP. Itu pun SMP hanya sedikit sekali, kemudian SMA juga sedikit, nanti di perguruan tinggi baru kita
bahas semua ini, ya. Fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Seperti itu yang saya alami ya, di bahasa Inggris juga begitu. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kecuali A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan partisipasinya di tingkat internasional. Jadi bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis di lingkungan sekitarnya. Belum dapat digunakan untuk tingkat internasional karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Jadi hati-hati ya, ada kata kecuali teman-teman. Yang sampai teman-teman terkecoh dengan kata-kata yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Saya sengaja mempersingkat videonya teman-teman karena kebanyakan dari kita biasanya cepat bosan atau jenuh kalau videonya terlalu panjang. Biar sedikit-sedikit yang penting masuk ya, artinya bisa dipahami ya. Jadi pada panjang nanti hanya dipotong aja atau di skip, itu juga kurang maksimal ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih banyak sudah nonton. Terima kasih banyak sudah subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.